Bab NK 881. Apa yang kita lupakan? Baiklah. Han En Hangok mengatupkan bibir, berbalik, dan mengambil mangkuk serta sumpit dari rak kayu. Dia mengambil sayuran liar tumis, ragu, lalu menutup mata dan memasukkannya ke mulut. Bagaimana? Te Nam Din menatap serius. Kelak. Bibir Han En Hangok bergetar, lalu tersenyum, tidak buruk. Tumisan sayuran liar ini jauh lebih baik daripada rebusan sebelumnya. Meski agak berminyak, selebihnya baik. Dia menambahkan jamur kering, dan ramuan ke panci tanah liat. Kakak Enam Din, ramuan apa yang baru saja kau taruh? Han En Hangok bertanya cepat. Itu rumput gerobak, baik untuk kencing dan panas. Te Nam Din menjawab santai, dia sering menggunakannya di kota. Ah. Han En Hangok menghela napas lembut dan duduk makan. Klak-klak. Bahan di panci besi mendidih, akhirnya Te Nam Din menambahkan lebih banyak sayuran liar, garam, mengaduk dengan sendok kayu, dan memasak 5 menit lagi. Dia melapisi kain, membawa panci panas ke meja kayu, rebusan sudah siap. Ini. Han En Hangok menyerahkan mangkuk dan sumpit kepada Te Nam Din. Makan. Te Nam Din mengangguk, cobalah. Baiklah. Han En Hangok, agak gugup, menyendok rebusan. Huhu. Dia meniup daging panas, menutup mata, dan memasukkannya ke mulut. Te Nam Din mengatupkan bibir, seolah menghadapi maut. Han En Hangok mengunyah, alis sedikit berkerut, meski tidak sanak masakan seorang gadis, tetap jauh lebih baik daripada saat pertama tiba di pulau. Bagaimana? Te Nam Din bertanya tenang. Han En Hangok menelan, tersenyum, tidak buruk. Buruk. Te Nam Din mengangkat kepala, mata bersalah. Tidak, jauh lebih baik daripada dulu di gunung. Han En Hangok tersenyum. Te Nam Din mengatupkan bibir, mengambil sayuran, alis semakin berkerut, tapi tetap menghabiskan. Makan malam dimakan perlahan dan sunyi. Han En Hangok sudah terbiasa, tapi bagi Te Nam Din ini pertama kali. Aku kenyang. Han En Hangok meletakkan mangkuk, meski rasa kurang, porsinya cukup. Makan lagi? Te Nam Din melihat rebusan masih banyak. Han En Hangok mengusap perut dan berkata, tidak, aku sudah makan 2 mangkuk besar, tidak bisa lagi. Aku juga kenyang. Te Nam Din meletakkan mangkuk. Han En Hangok berdiri, menatap rebusan, berkata, ini bisa disimpan untuk sarapan besok. Te Nam Din mengangguk, ingin segera pulang. Aku akan cuci piring. Han En Hangok menumpuk dan turun. Dengan hanya 2 set, dia segera kembali. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Sop Hong dan yang lain. Han En Hangok menaruh piring di rak dan bertanya. Mungkin juga sedang makan malam. Te Nam Din menjawab lembut. Apakah mereka mendapat mangsa? Han En Hangok melanjutkan. Dia menatap malu dan bertanya, catur? Main catur? Baik. Mata Han En Hangok bersinar, cepat mengambil papan catur. Baik. Te Nam Din tetap sedikit bicara. Mereka membagi bidak, hitam dan putih. Baik. Han En Hangok mengingat kebiasaan Sop Hong, memindahkan kuda lebih dulu. Te Nam Din mengamati, lalu memindahkan meriam di belakang pion. Mereka bermain bergantian, Te Nam Din sering mengalah, bahkan saat bisa skakmat. Aku kalah. Han En Hangok manyun, akhirnya kalah. Lanjut? Te Nam Din bertanya. Ya, lanjut. Han En Hangok cepat mengumpulkan bidak. Dia berhenti, menatap, kakak Nam Din, apakah kita lupa sesuatu? Lupa? Te Nam Din berkerut. Rasanya ada yang terlupakan. Han En Hangok berkata samar, intuisi wanita. Pikir nanti. Te Nam Din mengatupkan bibir dan terus bermain. Setelah lama, Han En Hangok kalah lagi. Klak-klak. Te-ah. Dari luar terdengar raungan Brute dan ketukan pintu. Benar, aku ingat, kita lupa memberi makan Brute. Han En Hangok tersadar, cepat membuka.
Teh. Brute berlari masuk, mengelilinginya. Tunggu, aku ambilkan daging. Han En Hangok berkata lembut. Dia memotong sepotong besar daging asin, menaruh di lantai. Cepat makan, hampir saja aku lupa. Teh. Brute merengek, berbaring melahap. Kurus. T6 Din berbisik. T6 Din menambahkan dingin, ekor kurus. En Hangok pasti sudah kenyang. Liu Yemong berkata polos. Menusuk api dengan ranting. Aku ingin tahu apa yang mereka makan. Fan Han cemas. Tenang, mereka tidak akan kelaparan. So Pong tertawa. Fan Han memutar mata marah, kata-kata itu. Tidak apa, En Hangok bisa menjaga dirinya. Han Tan Ngok berkata lembut, mengingat berburu dengan ayah, meninggalkan En Hangok di rumah. Semua mengangguk. Liu Yemong melempar ranting ke api, menggosok tangan, menyarankan, mau main sesuatu untuk buang waktu? Main apa? Semua mata tertuju pada gadis penuh energi. Bab 882, Tanpa Tangan. Han Tan Ngok bertanya kaget, main peta umpet? Di mana kita bisa bersembunyi? Di hutan, cukup gelap untuk menyembunyikan kita. Liu Yemong menunjuk ke pepohonan gelap. Sop Hong menyeringai dan berkata dengan nada suram. Kemudian saat kau bersembunyi, ada yang berbisik di telingamu. Aku menemukannya? Kenapa terdengar menakutkan begitu? Liu Yemong gemetar dan mengusap lengannya. Lebih baik jangan masuk hutan. Ngotin Nguyet juga tampak takut. Bayangkan bersembunyi sendirian di kegelapan, lalu ada suara berkata menemukanmu. Itu menakutkan sekali. Betapa ide bodoh. Liu Yetu melotot pada adiknya. Sepertinya tidak ada permainan seru. Fan Han berkata lembut, malam hari semua merepotkan. Kalau begitu mari tidur lebih awal. So Pong menggoda. Terlalu awal, baru jam 7. Ngotin Nguyet membelai rambut panjangnya, biasanya tidur jam 10. Liu Yetu menyarankan, bagaimana kalau main domino peribahasa? Ah, itu terdengar menyenangkan. Mata Liu Yemong berbinar. Baik, aturannya bagaimana? Han Tan Ngok bertanya pelan. Sangat sederhana, harus pakai kata terakhir, bukan hanya bunyi sama. Liu Yetu menjelaskan. Fan Han mengangguk, dengan begitu akan jauh lebih sulit. Aku rasa yang pertama kalah pasti kau. Liu Yetu menatap adiknya. Tunggu saja. Liu Yemong tersenyum. Mari mulai, urutkan menurut usia. Ngotin Nguyet berkata, Fan Han dulu, lalu Tan Ngok, Sop Hong, Yemong, Yetu, terakhir aku. Ia berhenti, lalu tersenyum pahit, tak disangka aku yang tertua di sini. Hai, kakak Tin Nguyet seperti bidadari, tidak kelihatan 30 tahun. Liu Yemong berkata. Berani memfitnahku. Ngotin Nguyet melotot dan menggelitik Liu Yemong. Haha, aku menyerah, ampuni aku. Liu Yemong tertawa sampai keluar air mata. Kali ini kuampuni. Ngotin Nguyet berkata polos. Terima kasih kakak Tin Nguyet. Wajah Liu Yemong memerah, tertawa sampai sakit perut. Kita lihat nanti masih cerewet atau tidak. Liu Yetu mencela bercanda. Uhuk. Ngotin Nguyet menatap drone dan menyatakan, dengan resmi, Nona ini baru 20. Di ruang siaran langsung, penonton bereaksi. Haha, Dewi tidak mungkin 30, paling 18. Dewiku selalu 18, abadi muda. Benar sudah 30? Hanya riasan, bagaimana terlihat 18? Benar, Dewi hanya 18. Cukup ribut, mari mulai. Sop Hong tertawa. Aku akan mulai dengan yang sederhana. Fan Han berkata, lancar berlayar. Mulai dengan, lancar? Itu sederhana? Han Tan Ngok menggigit bibir. Diam, jangan ganggu dia. Liu Yetu mencubit pipi adiknya. Aku tahu. Han Tan Ngok menggaruk kepala lalu berkata, seperti yang diinginkan, benar? Ya, lanjut. Fan Han tersenyum.
Penuh semangat. Sop Hong melanjutkan. Menjadi kaya. Liu Ye memburu-buru menambahkan. Kaya seperti bangsa. Liu Ye tu menyambung. Hidup damai. Fan Han menatap Tan Ngok, peribahasa yang mulai dengan karir sedikit. Ada peribahasa dengan karir? Liu Ye bertanya. Ada. Fan Han dan Liu Ye tu menjawab bersamaan. Han Tan Ngok bertanya, apa itu? Kau tidak bisa lanjut? Fan Han bertanya. Han Tan Ngok tersipu, aku tidak bisa. Kalau begitu tidak apa-apa. Fan Han berkata, keahlian karir perlu. Pertama kali aku dengar peribahasa itu. Han Tan Ngok tersenyum pahit, dia belum banyak belajar. Hai, maka tampilkan pertunjukan. Liu Ye tertawa. Ngotin Nguyet bertepuk tangan, main musik, bernyanyi, melukis, apa saja. Kalau begitu aku akan meniup melodi. Han Tan Ngok berkata gugup. Meniup melodi? Tapi kita tidak punya alat musik. Liu Ye bertanya. Satu-satunya alat musik adalah gudi buaya buatan Sop Hong, kali ini tidak dibawa. Tidak perlu alat musik, cukup dengan tangan. Han Tan Ngok berkata lembut. Dengan tangan? Bersiul atau apa? Semua bingung. Han Tan Ngok menunjukkan, merapatkan tangan dengan celah, meniup ke dalamnya. Oh. Tiba-tiba terdengar melodi, seperti suling tanah liat, dengan nada naik turun, sebuah lagu rakyat. Luar biasa. Fan Han membuka mulutnya, ternyata dengan tangan bisa memainkan. Bagaimana melakukannya? Liu Ye bertanya penasaran. Han Tan Ngok menggembungkan pipi, meniup ke tangannya. Baru setengah lagu, wajahnya memerah, ia terengah, tidak bisa, aku hampir kehabisan napas. Ia memegang dada, teringat ayahnya mengajarkan ini saat berburu. Bab 883, Menelan Tinju. Aku tidak tahu, ini diajarkan ayahku. Han Tan Ngok menjawab pelan. Sop Hong berspekulasi, pasti meniru struktur alat musik keramik. Dia merapatkan tangan, meniup ke arah mulut. Oh. Nada akrab muncul, meski terputus, cukup membuat para gadis terkejut. Sop Hong menyeringai bangga, aku bilang baru saja menemukannya, kau percaya? Ya, asal kau yang bilang, aku percaya. Fan Han tersenyum manis. Ajar aku cepat, aku juga mau meniup. Liu Ye mendesak. Tidak main domino peribahasa? Han Tan Ngok bertanya. Ngotin Nguyet melambaikan tangan, itu bisa nanti. Dia merasa keterampilan baru ini lebih menarik, mungkin berguna untuk konsernya, bahkan menginspirasi komposisi. Baiklah. Han Tan Ngok mengajarkan sambil menggenggam tangan mereka. Setelah lebih dari 10 menit, mereka mulai berlatih. Semudah itu? Liu Ye terkejut. Meniup itu mudah, tapi membuat nada naik turun tidak mudah. Ngotin Nguyet serius berkata. Menempatkan tangan memang bisa, tapi memainkan melodi penuh butuh tahu jari mana untuk nada mana, itu perlu latihan. Oh. Dia mencoba, tapi nada tidak terkendali, terdengar nyaring. Oh. Lumayan. Sop Hong berkata, lalu meniup lagu ulang tahun lengkap. Hebat sekali. Han Tan Ngok memuji. Kau yakin tidak tahu sebelumnya? Ngotin Nguyet curiga. Aku bersumpah, aku baru belajar. Sop Hong tersenyum pahit, meski sebenarnya karena sistem. Benar-benar aneh. Ngotin Nguyet bergumam. Kali ini Sop Hong tak bisa berkata. Sepertinya aku tak berjodoh dengan musik. Liu Ye mau menyerah, meniup sampai sakit samping tapi gagal. Kalau begitu mari lanjut domino peribahasa. Fan Han lembut berkata. Baik, kali ini Tan Ngok mulai, urutan sama. Ngotin Nguyet usul. Oke. Semua mengangguk. Han Tan Ngok berpikir lalu berkata, peribahasa pertama, sempurna tanpa celah. Kurang 2 jin? Sop Hong menebak. Itu ada. Fan Han mengangguk.
Liu Yemong polos berkata, dua anak tanpa beban. Aku tidak bisa menebak. Liu Yetu menyela. Biar aku pikir. Dia menahan adiknya. Setelah lama, dia menghela napas, benar-benar tidak bisa. Hehe, itu, Sud perintah. Fan Han tersenyum. Liu Yetu tertegun, lalu menyesal, harusnya terpikir tadi. Otak tidak jalannya. Liu Ye mau menggoda. Kakak mau tampil apa? Menari? Tidak. Liu Yetu memutar mata. Lalu apa? Semua penasaran. Menampilkan? Dia ragu, lalu berbisik, menelan tinju. Apa? Semua kaget. Kak, apa itu menelan tinju? Fan Han bertanya. Arti harfiah. Liu Yetu menjawab tenang. Masukkan ke mulut dan telan? Liu Yemong terkejut. Ayo, jangan malu. Dia menutup mata, menawarkan tangan ke kakaknya, pura-pura, gigitlah, aku rela berkorban. Liu Yetu berkedut, lalu mengetuk kepalanya. Kenapa pukul aku? Liu Yemong mengeluh. Sop Hong menyilangkan tangan, mulai, aku penasaran. Menelan tinju, pertama kali ku dengar. Ngotin Nguyet bergumam. Liu Yetu menghela napas, pergi mencuci tangan di sungai. Dia kembali, melihat tinjunya, tersenyum, sudah lama tak dilakukan. Terakhir kali di SD, masih bisa? Kalau tidak bisa, tidak apa. Fan Han menasihati. Coba saja, sudah lama. Liu Yetu berkata. Orang normal tidak lakukan ini. Liu Yemong berbisik. Liu Yetu menatap dan dia diam. Dia mengepalkan tangan kiri dan memasukkannya ke mulut. Semua melongo, tak percaya melihat seluruh tangan masuk. Ini. Liu Yemong tergagap. Ho ho ho. Dia menarik tangan, muntah kecil, lalu lari ke sungai. Kak, jangan tinggalkan aku. Liu Yemong mengejar. Jangan ribut, aku baik-baik saja. Suara Liu Yetu terdengar, dia kembali setelah mencuci, wajahnya memerah malu. Kak, betapa bosannya kau sampai menemukan ini? Liu Yemong berseru, mengingat adegan itu. Dagumu baik-baik saja? Sop Hong khawatir. Tidak apa. Liu Yetu menjawab lembut. Bab 884, Hipnosis. Yah, nanti aku akan berlatih lagi. Liu Yetu menggoda pelan. Kakak, meski tadi kau terlihat garang, aku merasa agak lucu. Liu Yemng tak tahan tertawa. Liu Yetu mengangkat alis, menyipitkan mata dan bertanya tajam. Liu Yemng, tulangmu gatal, mau ku bantu melonggarkan urat? Ah, tidak usah. Liu Yemng cepat menggeleng, menahan tawa. Espong tertawa, aku tak menyangka mulut kecil itu bisa menelan satu tinju. Mulut Liu Yetu tampak kecil, jadi ia terkejut. Kau sedang memujiku? Wajahnya memerah sambil meliriknya. Tentu saja. Espong tertawa. Kalau begitu aku juga mau coba. Fan Han melihat tinjunya dengan bersemangat. Ia cepat menekan tangannya, sambil tertawa, jangan, bisa tersangkut di mulut. Jangan tiru aku, sungguh bisa tersangkut. Liu Yetu memperingatkan tulus. Ia teringat seorang teman SD menirunya lalu dibawa ke rumah sakit, air liur mengalir, sungguh menjijikan. Aku tidak akan coba, itu merusak citra publikku. Ngotin Wit menggeleng, lalu tersenyum dan melambaikan tangan ke drone. Hehe, sebenarnya aku ingin lihat bintang film menelan tinju. Liu Yemng menggosok tangan penuh harap. Ngotin Wit melotot dan berkata angkuh, jangan bermimpi. Benarkah? Ia memiringkan kepala mengingat, lalu menggeleng. Baiklah, mau lanjut main? Espong bertepuk tangan. Fan Han lembut berkata, ayo main, kalau tidak membosankan. Ya, kalian belum tampil. Liu Yetu mengangguk. Kakak, tidak takut kalah lagi? Liu Yemng menggoda. Ia menyipitkan mata berbahaya, kalau begitu aku akan tunjukkan, adik patuh.
Liu Yemng mengepalkan tinju. Serius? Kakak pasti menang. Kalau begitu mulai, Kak Tu dulu. Fan Han berkata riang. Baik. Liu Yetu berpikir lalu berkata, menyulam bunga di brokat. Bunga mekar bawa kekayaan. Ngotin Ngui cepat menjawab. Fan Han meneruskan, anugerah lama cocok sekarang. Masa lalu tidak sebaik sekarang. Han Tan NGC bergumam. Espong mengatuk bibir, bingung. Harusnya kau tahu, ini mudah. Fan Han terkejut. Ia tersenyum pahit, aku jarang baca, tidak terpikir. Fan Han menyesal, sayap ganda di mana-mana, bahkan dengan gerakan. Baiklah, aku akan tunjukkan hipnosis. Ia berkata. Hipnosis? Kau bisa hipnosis? NK Box. Mereka semua terkejut menatapnya. Sedikit, belajar dari TV. Ia menyingsingkan lengan, mencari sasaran. Mau hipnosis siapa? Fan Han penasaran. Mau coba? Ia menatapnya. Aman kan? Aku tidak jadi gila? Ia gugup. Ya, ayo coba. Ia tersenyum, mengangguk, penuh rasa ingin tahu. Aku juga mau, boleh? Liu Yemng penuh harap. Kalau begitu bersama. Ia tertawa. Berbaringlah, ikuti perintahku, jangan lakukan yang lain. Ia berkata lembut. Baik. Mereka setuju lalu berbaring di jerami. Apa yang harus kami lakukan? Ngotin Ngui penasaran. Tidak masalah. Ia mengangguk, berpura-pura mengunci mulut. Gadis-gadis duduk mengelilingi, rasa ingin tahu lebih besar dari takut. Rileks, kosongkan pikiran, buang semua. Ia menekan pelipis, menenangkan tubuh mereka. Lalu ia ulangi pada Liu Yemng. Mulai sekarang jangan bicara, pejamkan mata ikuti perintahku. Ia menginstruksikan. Ya. Mereka mengangguk, memejamkan mata dengan tenang. Ngotin Ngui dan Han Tan NGC saling melirik, tegang, suasana aneh. Sekitar hening, hanya suara aliran sungai, angin di daun, kayu berderak. Sekarang tarik napas dalam 2 kali, ikuti ritmeku. Suaranya jadi magnetis, seperti angin musim semi. Tarik. TSS. Mereka patuh. Hembus. Huhu. Mereka ulangi, setelah 2 napas tubuh dan jiwa tenang. Sekarang aku hitung sampai 5, kalian ikuti dalam hati. Suaranya lembut. 1. Ia menghitung. 2. Setelah 5, mereka diam, hanya dada naik turun. Sekarang bayangkan air hangat mengalir dari tenggorokan ke perut lalu ke dantian. Ia menenangkan. Mereka diam, percaya pada arus hangat itu. Tehu. Mereka ikuti, merasa hangat memenuhi tubuh. Sekarang kita lakukan ujian kecil, ikuti pimpinanku. Ia berkata. Bab 885, di mana buah pir? Sebuah pir muncul di hadapanmu, amati itu. Suop Hong berkata lembut. Pir? Ngotin Nguyat dan Liu Yetu saling melirik, di mana pir itu? Apakah harus membayangkannya dari ketiadaan? Fan Han dan Liu Yemong masih berbaring diam. Napas mereka tenang, dalam pikiran muncul sebuah pir, begitu nyata seakan bisa disentuh. Aha! Han Tan Ngok tak kuasa menguap, ia mendengarkan penuh perhatian, tanpa sadar menjadi lelah. Wajah memerah, ia berbisik, aku juga tidak tahu, hanya mendengar saja sudah ingin tidur. Kalau begitu tidurlah. Saran Ngotin Nguyat. Sekarang di tangan kalian ada pisau, potong pir itu, lihat biji dan daging di dalamnya. Suop Hong melanjutkan hipnosis. Han Tan Ngok, bingung, berbisik pada Liu Yetu. Bukankah pir selalu putih? Ada yang kuning, tapi jarang. Jawab Liu Yetu. Ah, mengerti. Ia mengangguk. Sekarang cicipi pir itu, rasakan bagaimana rasanya. Suara Suop Hong semakin lembut, seolah membawa pesona yang membuat larut. Rasakan jusnya, manis atau asam? Banyak cairan atau kering?
Ia terus menuntun. Sepanjang waktu, Van Han dan Liu Yemong diam saja, tenggorokan menelan tanpa sadar, jelas larut dalam dunia ciptaan Suop Hong. Makan pir, kalian merasa mengantuk, mata berat, mulai menguap. Suaranya melemah, seakan hanya berbisik pada mereka. Aha! Van Han dan Liu Yemong menguap bersamaan. Baik, sekarang tidurlah, kecuali ada yang memanggil namamu, kalian akan tidur sampai terbangun alami. Ia melambaikan tangan di depan mereka. Huhuhu. Napas mereka stabil lagi, tampak benar-benar tidur. Apakah mereka benar-benar tidur? Bisik Ngotin Nguyat. Tentu. Ia tersenyum dan mengangguk. Memang tidur, sikap tubuh menunjukkan. Liu Yetu tersenyum, melihat adiknya bergeser, setengah tubuh di atas gadis di samping, tangan terletak di suatu tempat. Bukankah hanya pura-pura tidur? Ragu Ngotin Nguyat, benarkah hipnosis bisa membuat tidur? Coba saja, jangan panggil nama atau bangunkan dengan kasar. Ia mengangkat bahu. Ngotin Nguyat mengangguk, duduk di samping gadis, melambaikan tangan di depan mata, berkata keras, bangun, jangan tidur. Huhuhu. Gadis itu tetap tidur nyenyak, napas teratur. Benar-benar tidur? Ngotin Nguyat kaget, meski berteriak tidak bangun. Liu Yetu ragu, akhirnya bertanya, benarkah aman? Kalau khawatir, coba panggil Yemong. Ia tersenyum, wajar ragu saat pertama. Baiklah. Liu Yetu mengangguk, menarik napas dan memanggil, Liu Yemong, bangun. Ngoh-ngoh. Liu Yemong, ayo makan malam. Ia berkata lagi. Makan malam? Di mana? Pir? Mata Liu Yemong terbuka, ia duduk dan menoleh. Sepertinya masih ingat Pir. Ia tersenyum, bukti hipnosis berhasil. Bukankah aku harus tidur? Mengapa terbangun? Ia heran. Ia menjelaskan sambil tersenyum, karena hipnosis berhasil. Lalu Pir itu warnanya apa? Ia bertanya. Kulit kuning, daging putih, sangat berair dan manis. Jawabnya sambil menelan. Jadi kau mengingat dengan jelas. Ia mengangguk puas. Pir itu dimakan setelah hipnosis? Bulu matanya bergetar. Itu hanya tes, kau tidak benar-benar makan, semua hanya imajinasi. Ia menjelaskan sabar. Tapi aku sungguh merasakan rasa pir, palsu? Ia heran. Ia mencubit pipinya lembut. Ya, palsu. Oh, kukira ada pir untuk dimakan. Ia tersipu. Tidak ada pir, tapi ada srikaya, beberapa hari lagi bisa dicoba. Ia tertawa. Di samping, seorang gadis bertanya, tidak panggil Van Han? Biarkan dia tidur. Ia menggeleng. Aha. Aku juga mengantuk. Han Tan Ngok menguap, meski tak dihipnotis, kata-katanya membuat mengantuk. Kalau begitu cuci muka lalu istirahat. Ia menasihati lembut. Baik. Mereka menjawab, mengambil peralatan, pergi ke sungai kecil. 10 menit kemudian kembali, menyimpan barang, menggelar rumput kering dan tidur berdampingan. Suop Hong, kau belum tidur? Tanya Liu Yetu. Segera, kalian tidur dulu. Ia tersenyum. Ia menggigit bibir, mengingatkan, jangan masak terlalu larut. Aku tahu. Ia tersenyum. Wajahnya memerah, cepat menutup mata, dalam hati berpikir, mengapa aku peduli begitu, bukankah? Ini hal gadis? Aku hanya peduli mewakili Van Han, ya. Ia bergumam. Kakak, apa yang kau gumamkan? Tanya Liu Yemong mengantuk. Tidak ada, tidur saja. Ia menjawab. Baiklah. Bab 886, tercabik jadi 8 bagian. Aha. Van Han adalah yang pertama terbangun, membuka mata lalu melihat wajah Suop Hong tepat di hadapannya. Begitu tampan. Pipinya memerah, ia perlahan bangkit lalu meletakkan ciuman lembut di bibirnya. Suop Hong membuka mata, merangkul pinggangnya dan lembut bertanya, hanya cium sebentar?
Baiklah. Ia tertawa, melihat wajahnya yang malu membuat hatinya bahagia. Aku akan menyiapkan sarapan. Van Han segera berlari keluar. Sopong duduk, tersenyum sendiri, masih pemalu begitu. Ia menekuk lutut, menyembunyikan rasa kikuk pagi hari. Di ruangan itu, penonton siaran langsung memenuhi layar dengan komentar. Sebagai lelaki, melihat ini aku tak bisa tidak iri. Lelaki terlihat diam, perempuan berlinang air mata. Apa? Kata-kata itu di sini? Aku baik-baik saja, tapi istriku di sampingku menyebutku tak berguna. Saudara, apakah kau benar-benar tak berguna? Setelah setengah jam, para gadis bangun, mencuci muka dan kembali duduk. Van Han, apakah tubuhmu merasa tidak enak? Tanya Ngotin Nguyet dengan cemas. Tidak, kenapa bertanya begitu? Van Han memiringkan kepala, mengaduk makanan dengan sendok kayu. Kalau begitu bagus. Ngotin Nguyet menghela napas lega, bergumam, sepertinya hipnosis tidak berbahaya. Baiklah, saatnya sarapan. Van Han mengangkat panci, menaruh panci lain untuk memasak lebih banyak. Ayo. Ia tersenyum manis, bahan sudah siap, hanya perlu dimasak. Sop Hong menggenggam tangannya, melangkah ke hulu, memperkirakan 2 jam lagi sampai pohon maple gula. Sop Hong, karena kita kembali besok, kemana setelah memasak gula? Liu Ye Mong berjalan di sampingnya. Kita bisa berkeliling sekitar, lihat apakah ada sesuatu yang berguna. Jawabnya. Apakah kita akan bertemu ular berbisa lagi? Ia manyun. Tidak ke arah itu, asal hati-hati akan aman. Ia tersenyum. Sebagai satu-satunya lelaki, kau harus melindungi kami semua. Ia bercanda. Ia tertegun, lalu tertawa, tentu saja. Jangan beri dia terlalu banyak tekanan. Liu Yetu menggenggam tangan adiknya, melirik, belajarlah menjaga diri. Kalau ada beruang atau harimau, aku akan menyerang dengan busurku. Kata Liu Yemong dengan serius. Liu Yetu menghela napas, menepuk kepala adiknya, tertawa, kalau begitu kau ingin mati. Karena itu lebih baik ada lelaki yang melindungi. Ia berkata sedih. Bibir Liu Yetu bergetar, tak bisa membalas. Jangan terus memukulnya, nanti jadi bodoh. Sop Hong tertawa. Aku tahu mengendalikan tenaga, tidak akan bodoh. Liu Yetu menghela napas. Liu Yemong mengangguk lembut, tidak terlalu sakit, lebih ringan daripada saat ayah memukul. Apa? Ngotin Nguyet mengerutkan kening, menyadari sesuatu, wajahnya menggelap, ingin merobek seseorang jadi 8 bagian. Kakak Tin Nguyet? Ada apa? Tanya Van Han. Tidak ada, mari lanjut. Ngotin Nguyet tersenyum paksa. Baik. Van Han tidak berpikir banyak, menggenggam tangan Sop Hong penuh kasih. Ia menatap saudari Liu, mengingat kata-kata mereka, lalu menebak, tapi di Pulau Huyen Nguyet tidak bisa berbuat apa-apa. Hampir 2 jam kemudian, pohon maple gula muncul. Sepertinya sudah penuh. Liu Yetu menurunkan keranjang, menuangkan getah ke panci. Kali ini kita bisa masak banyak. Liu Yemong berseru saat getah memenuhi 2 panci. Sop Hong menurunkan keranjang, mengambil kapak dan berkata, jangan menyebar, aku akan ambil lebih banyak getah. Aku ikut, bisa membantu. Han Tan Ngok buru-buru mengikuti dengan busurnya. Hati-hati, jangan terlalu jauh. Van Han mengingatkan. Mengerti. Sop Hong melambaikan tangan, lalu menghilang ke hutan. Ngotin Nguyet menatap getah, penasaran, akan seperti apa rasanya? Coba saja tahu. Jawab Liu Yemong, ia mencuci tabung lalu pasang lagi di pohon. Mungkin manis. Ngotin Nguyet menebak, mengambil sendok berisi getah. Van Han berbalik dan menghentikannya, jangan diminum sebelum direbus, bisa ada kuman. Benar, aku lupa. Ngotin Nguyet cepat menuangkan kembali. Ia menunjuk kayu di dekatnya, itu bisa dipakai untuk menyalakan api. Biar aku menyalakan. Kata. Van Han cekatan, karena 2 ahli api sudah pergi. Mau membuat api? Ngotin Nguyet mendekat.
Ya, NK Box. Van Han mengangguk, mengeluarkan alat pemantik dan rumput kering. Perlu bantuan? Liu Yemong menyingsingkan lengan, aku kuat. Bab 887, rusak. Pertama mereka menggunakan kayu untuk membuat lubang, lalu memasukkan ranting, menarik busur dengan cepat untuk menghasilkan panas gesekan. Krek krek krek. Ranting berputar cepat, gadis itu menggigit bibir, alis berkerut, mata menatap ranting dan kayu. Lelah? Mau aku bantu? Liu Yemng bertanya lembut. Gadis itu mengusap pergelangan sakit, membuat api melelahkan. HMPH. Liu Yemng cemberut, satu tangan menahan kayu, tangan lain menarik busur. Krek krek krek. Ranting berputar lebih cepat, setelah 5-6 menit asap muncul. KKMNG, berhenti. Mata Van Han berbinar, ia berseru, cukup. Gadis itu meletakkan alas, di dalam lubang ada serpihan hitam dengan percikan. Ia memiringkan kayu, menaruh percikan di serabut kering lalu meniup. Boom. Api menyala, serabut terbakar. Cepat, tambah daun dan rumput kering. Liu Yetu mendesak. Ia menambahkan daun dan rumput, api makin besar, lalu menaruh ranting dan kayu agar tetap menyala. Sekarang mulai rebus sirup. Van Han memasang rak, menggantung panci. Setengah jam kemudian, Espong dan Han Tanenggece kembali membawa kayu. Tentu, lihat siapa yang berhasil. Liu Yemeng bangga. Hebat. Espong mengacungkan jempol. Sederhana saja. Liu Yemeng melambaikan tangan, malu. Hahaha. Espong tertawa keras. Panci lain diletakkan di api, keduanya merebus getah. Kelotak-kelotak. Getah mendidih, uap naik. Gadis itu mengaduk dengan sendok kayu agar tidak gosong. 20 menit kemudian, getah mengental. Espong, sudah siap? Van Han bertanya. Ya, lebih lama akan gosong. Espong menjawab lembut. Baik. Van Han menurunkan panci, menuang sirup ke batok kelapa. 2 panci hanya menghasilkan setengah, tapi cukup. Biar aku, akan dingin cepat. Liu Yemng membawa batok ke sungai. Ia menaruhnya hati-hati, mencegah air masuk. Aku cuci panci. Han Tanenggece juga pergi. Lalu apa? Ngotin Nguit bertanya. Lihat sisi lain. Espong menunjuk. Menjelajah lagi, semoga dapat buruan. Ngotin Nguit tersenyum, menikmati sensasi. Tapi keselamatan utama, itu butuh perlindungan Espong. Setengah jam kemudian, gula kelapa mengeras di sungai. Gadis itu menekan, masih agak lembut tapi bisa dibawa. Bagus. Van Han memberikannya pada Espong. Mereka mengikuti, melintasi batu menyeberang ke hutan. Di tempat lain, saudara trio akhirnya melewati bukit, sampai padang rumput. Lihat, kawanan rusa. Triuli menjilat bibir, menunjuk. Ada lebih 10, anak rusa dikelilingi dewasa, beberapa waspada. Tanpa busur, bagaimana berburu? Triulai menghela, teringat kehilangan. Mungkin seperti Hachehang? Triuli usul. Sulit, dulu 4 orang, kini hanya 2. Triulai menggeleng. Selain itu Hachehang lebih kuat, dia menangkap tangan kosong, kita tidak. Lalu apa sekarang? Triuli pucat, ingin daging. Pergi ke perkemahan? Triulai sarankan. Kalau bertemu mereka? Triuli berkerut. Sembunyi, amati dari jauh. Triulai bicara pelan. Ayo. Ia melambaikan tangan, menatap rusa lalu masuk bambu. Triuli mengikuti, mungkin mereka pindah. Mungkin. Triuli mengangguk. 2 jam kemudian, hutan bambu muncul. Triuli berkerut, aneh. Apa aneh? Triulai berbisik, waspada. Hutan ini tampak lama tak dihuni. Triuli berkata. Rumput lebat, sulur banyak, tanpa jejak. Benar, agak aneh. Triulai bergumam.
Lebih baik hati-hati. Ia memperingatkan. 10 menit kemudian, mereka mendekati perkemahan. Tapi tak seperti bayangan, sudah rusak, gubuk bambu tertutup sulur, tanah dipenuhi rumput. Sepertinya lama ditinggalkan. Triulai melangkah. Hati-hati. Triuli ikut serius. Bab 888. Akankah kau mencariku kembali? Bagaimana? Xiao Lei bertanya hati-hati. Zhao Li menjawab dengan suara dalam, tidak ada orang, sepertinya mereka pergi lebih dari setengah bulan lalu. Mungkinkah mereka tereliminasi? Xiao Lei menebak. Ia masuk ke tempat persembunyian, selain jerami busuk hanya ada beberapa kayu terbakar setengah. Mungkin, sayang sekali tidak ada daging. Xiao Lei menghela napas lalu berkata, kita harus memikirkan cara menangkap rusa. Pertama kita cari tempat untuk bermalam. Zhao Li melihat sekeliling, hutan bambu tanpa pilihan baik. Kalau mau berburu rusa, lebih baik bermalam di sini. Zhao Lei setuju. Kalau begitu mari kita rapikan tempat ini. Xiao Li mengerutkan kening pada jerami berjamur. Jangan diam saja, langit makin gelap. Zhao Lei mendesak. Aku akan potong jerami segar. Xiao Li bersemangat masuk ke bambu. Xiao Lei tertegun lalu membersihkan. Waktu berlalu, matahari tenggelam, kurang dari sejam sebelum gelap. Di sisi lain, Sop Hong memimpin para wanita. Fan Han menggenggam tangannya dan berkata lembut, Sop Hong, sudah gelap, kita harus cari tempat tidur. Hom, mari lihat ke depan, tanah di sini tidak rata. Jawabnya. Baik. Mereka menjawab, NK Box. Sepertinya kita kembali dengan tangan kosong. Liu Ye mau menghela napas. Perjalanan hari ini membosankan, hanya tumbuhan. Sejak meninggalkan sungai kecil, selain burung, tidak ada lain. Masih ada waktu. Kata Sop Hong. Lebih baik temui babi hutan, setidaknya ada daging. Ia berkata. Babi hutan berbeda dengan babi biasa, rasa dagingnya lain. Sop Hong tertawa. Tidak masalah, babi tetap enak. Ia menjawab santai. Kita lihat nanti malam atau besok, tergantung keberuntungan. Sop Hong tersenyum. Setelah hampir setengah jam, mereka sampai di tanah lapang, tanah keras, sedikit rumput, banyak semak. Kita bermalam di sini. Sop Hong berhenti, merasa cocok. Baik. Mereka menurunkan keranjang. Banyak ranting kering, lebih mudah untuk kayu bakar. Fan Han senang. Tak jauh ada semak mati dan ranting jatuh. Aku akan pindahkan ranting. Han Tan Ngok menaruh keranjang lalu pergi. Hati-hati, lihat ke atas. Sop Hong mengingatkan. Baik. Ia melihat, ranting hampir jatuh, ia hindari lalu tarik ranting kembali. Aku ikut. Liu Ye Mong berkata. Sop Hong melambaikan tangan, kau tinggal bantu, aku segera kembali. Baiklah. Ia berhenti, manyun. Bang. Han Tan Ngok menjatuhkan ranting besar, harus dipatahkan. Biar aku. Liu Ye Mong menggulung lengan, menginjak ranting lalu mematahkannya. Krek. Ranting sebesar 2 jari patah. Wow, kakak Mong, kau kuat sekali. Fan Han kagum. Biasa saja. Ia tertawa, mematahkan sisanya lalu menyalakan api. Sementara itu, Sop Hong berjalan dengan busur. Sudah gelap, tak ada hal aneh, ia kembali. Sop Hong? Suara Liu Ye Mong terdengar dengan cahaya obor. Diam di situ, aku datang. Ia berteriak. Malam tidak menghalangi penglihatannya. Sudah gelap dan kau belum kembali. Ia memarahi. Cepat pulang, waktunya makan malam. Ia mendesak. Ya, semua baik-baik saja? Tanya Sop Hong. Baik, dan kau? Ada temuan? Ia bertanya. Tidak ada, besok kita langsung kembali ke camp. Ia menggeleng. Sepertinya hari ini kurang beruntung. Ia manyun.
Benar, mari cepat kembali agar Van Han tidak khawatir. Ia tersenyum lalu berjalan ke api. Tidak juga. Ia berbalik, menatap dan bertanya, kalau aku hilang, kau akan mencariku, kan? Tanpa menunggu ia berlari ke api. Tepat sekali. Sopong tertawa, menggeleng lalu mengejar. Pelan-pelan, kau lihat jalannya? Aku lihat. Ia menjawab polos. Jangan sampai kakimu sakit lagi. Sopong menyusul, lalu mereka kembali ke kelompok. Bab 889, Tupai Terbang Raksasa Merah. Di tanah lapang, kelompok Sopong duduk mengelilingi api unggun, makan malam bersama. Hari ini kita tidak pulang. Apakah Nhungok dan yang lain khawatir? Van Han menatap ke timur, ke arah perkemahan. Mereka pasti agak khawatir. Ngotin Nguyet berkata pelan. Liu Yemong terkekeh. Hihi, kurasa mereka lebih merindukan masakanmu. Benar, dengan masakan Enam Din dan Nhungok, hari-hari ini pasti sulit. Ngotin Nguyet meletakkan mangkuk dan sumpit, tersenyum. Van Han lembut berkata, asal bukan kakak Enam Din yang masak, pasti baik-baik saja. Sop Hong menuangkan semangkuk penuh sup daging untuk gadis itu. Pipi gadis itu memerah, malu saat mangkuk kosongnya diisi lagi. Makanlah lebih banyak, tubuhmu masih tumbuh. Sop Hong berkata lembut. Setelah lebih dari 10 menit, semua sudah kenyang. Aha, malam damai lagi. Liu Yemong manyun. Liu Yetu melirik adiknya, kau berharap apa yang terjadi? Hihi, mungkin babi hutan muncul, atau bahkan orang liar. Liu Yemong bercanda. Orang liar? Liu Yetu mengerutkan kening, mustahil ada di sini. Ya, membayangkannya saja seru. Liu Yemong tertawa. Kanibal? Mereka akan menjadikanmu istri, atau memasakmu? Sop Hong menggoda. Liu Yemong cepat menggeleng. Tidak, ku dengar mereka jelek. Han Tan Ngok berbisik, pulau ini sudah aman, tidak ada orang liar. Kalaupun ada aku di sini. Sop Hong berkata percaya diri. Aku tidak takut. Liu Yemong manyun. Liu Yetu melirik adiknya lagi. Malam ini kita lakukan apa? Liu Yemong mengalihkan topik. Main domino peribahasa lagi? Van Han bertanya. Tidak, coba permainan lain. Han Tan Ngok menggigit bibir, kosakatanya sedikit, ia pasti kalah lagi. Sepertinya tidak ada yang seru. Liu Yetu berpikir. Biar ku pikirkan. Liu Yemong menatap langit malam gelap, merenung. Sop Hong membelai rambut panjang gadis itu, tersenyum, bagaimana kalau istirahat lebih awal? Aku tidak bisa tidur. Liu Yemong bergumam. Jika ku hipnotis, kau akan tidur. Sop Hong berkata bersemangat. Jangan, nanti bangun aku ingin pir lagi. Liu Yemong menggeleng. Liu Yemong manyun, kedengarannya bagus, tapi aku belum mau tidur. Berdekik. Suara dari semak jauh menarik perhatian semua orang. Apa itu? Van Han kaget dan menoleh. Aku tidak tahu. Liu Yemong berbisik, mendekat ke Sop Hong. Mungkin babi hutan. Dia berkata. Ngotin Nguyet berani, haruskah kita lihat? Kau yang pergi? Liu Yetu bertanya. Tidak, biar Sop Hong. Box. Ngotin Nguyet menghindar. Baik, aku akan lihat. Sop Hong menurunkan gadis itu, mengambil kayu terbakar. Hati-hati. Van Han mengingatkan. Ya. Sop Hong menjawab. Ia melangkah ke semak, mengangkat obor. Ia menyibak daun, cahaya menerangi, ia mengernyit heran. Sop Hong, bagaimana? Van Han bertanya cemas. Tidak apa-apa, hanya menemukan sesuatu yang menarik. Sop Hong membungkuk dan mengambilnya. Ini dia. Ia berbalik, menunjukkan makhluk kecil di tangannya. Mata Van Han melebar. Ah? Caudan? Bukan, ini tupai terbang raksasa merah. Sop Hong menggeleng, hewan kecil itu gemetar. Tupai terbang raksasa merah? Juga termasuk tupai?
Mata Ngotin Nguyet bersinar mendekat. Tupai terbang raksasa merah, nama ilmiah Petaurista, juga disebut Red Giant Flying Squirrel, termasuk hewan pengerat mamalia. Tubuhnya coklat kemerahan berkilau, dengan bulu lebih gelap di leher dan punggung. Di antara tupai terbang, ini termasuk besar, membuat sarang di lubang pohon, aktif di malam hari, bersembunyi di siang hari. Biasanya berada 20 meter dari tanah, meluncur dengan membran kulit, berpindah antar pohon mencari makan. Makanannya buah, kacang, ranting muda, kadang serangga kecil. Jadi bisa terbang? Mata Van Han berbinar, mengingat hewan dengan membran untuk meluncur. Lebih tepatnya meluncur. Sop Hong menarik kakinya, memperlihatkan membran. Tikus terbang? Mata Ngotin Nguyet juga berbinar, menyentuh bulunya. Lucu sekali, warnanya unik. Han Tan Ngok tersenyum. Tapi dia terluka. Sop Hong menekan kakinya, merasakan patah tulang, membrannya sobek. Van Han menggendongnya. Sedih, kasihan, bagaimana dia terluka? Mungkin saat belajar meluncur, menabrak cabang. Sop Hong menebak. Sepertinya malam ini adalah percobaan pertamanya. Bab 890, Kelelawar Raksasa. Kau menyukainya? Sop Hong bertanya balik. Van Han berkedip matanya yang indah dan bertanya, bukankah itu tampak imut? Ingin memeliharanya? Sop Hong tidak bisa menahan tawa. Boleh? Van Han menarik lengan bajunya dengan kasihan, itu bisa jadi teman Chow dan... Baiklah, pelihara saja. Sop Hong tersenyum lembut, tetapi Chow dan sudah punya istri. Apakah menerima petaurista ini masih jadi pertanyaan? Liu Yemong bergumam, Chow dan hampir sebulan tidak kembali. Sop Hong mengatupkan bibir, bukan hanya Chow dan, jelas dia juga lama tidak kembali. Kebun binatang Sop Hong punya anggota baru lagi. Ngotin Nguyet bertepuk tangan menggoda. Bawa pulang dulu, setelah lukanya sembuh baru kita bicarakan. Sop Hong tersenyum. Kaki belakang yang terluka bisa dipasang tongkat, setelah sembuh akan baik. Sop Hong menekan kaki petaurista yang terluka, tidak terlalu parah. Dia mematahkan ranting, mengikatnya dengan tali untuk menahan kaki belakang. Lalu luka di sayapnya? Han Tan Ngok bertanya khawatir. Tidak parah, kurang dari setengah bulan akan sembuh. Sop Hong menjawab, sayap hanya sobek sedikit, selama tidak terbang akan pulih. Baguslah. Van Han lega, memeluk petaurista di samping api unggun. Bawa pulang untuk berjaga-jaga dari yang kasar seperti Mau Chow, kalau tidak akan jadi makanan. Ngotin Nguyet menopang dagu sambil tersenyum. Mereka berani? Van Han mengerutkan kening, wajah serius. Hahaha. Sop Hong tertawa kecil, tanpa dia mengajar, hal itu bisa terjadi. Suara aneh. Tiba-tiba terdengar bunyi aneh, bayangan melintas cepat di atas kepala. Liu Yetu menduga, apakah itu induk dari si kecil ini? Mungkin hanya burung hantu, tidak berbahaya. Sop Hong menenangkan, tidak merasa ada bahaya. Ngotin Nguyet mendekati api, gugup, aku tidak tahu berbahaya atau tidak, tapi menakutkan. Suara aneh. Bunyi itu terdengar lagi, bayangan melintas lagi. Sop Hong mengerutkan alis, kali ini dia melihat jelas, ragu apakah harus memberitahu. Kenapa terus datang? Kecuali gadis itu, yang lain menatap langit waspada. Bukankah itu hantu atau roh? Liu Ye mau menduga cemas. Liu Yetu menggigil tapi berpura tenang. Jangan bicara sembarangan, tidak ada hantu. Ya, pasti tidak. Suara Han Tan Ngo gemetar, menolak tapi tubuhnya bergetar. Liu Ye mau memeluk kakaknya, berbisik, mungkin jenis yang menggigit kepala orang. Mulut Sop Hong berkedut, kenapa makin berlebihan? Van Han bersembunyi di dadanya, bertanya, Sop Hong, benarkah itu sesuatu yang kotor? Jangan menakuti diri, itu hanya kelelawar. Sop Hong tertawa, mengetuk kepala Liu Ye Mong pelan. Liu Ye Mong mengeluh, jangan-jangan itu kelelawar vampir? Tidak mungkin, kelelawar tidak sebesar itu. Bayangan tadi setidaknya 80-90 cm. Bagaimana mungkin kelelawar sebesar itu? Ya, meski tidak jelas, tapi sangat besar.
Van Han mengangguk lembut. Kalian salah, kelelawar kecil itu mungil. Sop Hong sabar menjelaskan. Kelelawar termasuk Chiroptera, dibagi Megachiroptera dan Microchiroptera, pemakan buah dan pemakan serangga. Megachiroptera pemakan buah, besar ukurannya. Microchiroptera makan serangga, darah, daging. Kelelawar raksasa? Seperti apa? Seperti rubah? Para gadis penasaran. Dia berhenti, lalu berdiri, akan kutangkap untuk kalian lihat, anggap saja pengetahuan. Suara aneh. Bunyi itu kembali, Sop Hong menyipitkan mata, melepaskan aura mengintimidasi. Bayangan itu goyah, dia cepat menangkap kelelawar raksasa. Ini kelelawar raksasa. Sop Hong meringis, menjauhkannya. Ah! Para gadis mundur jijik. Kelelawar membentangkan sayap, panjang 1,5 meter. Sangat besar. Van Han menciut, ketakutan. Kelelawar raksasa, tubuh lebih dari 40 cm, berat lebih dari 1000, sayap lebih dari 1,5 meter, sangat besar. Lebih besar dan menakutkan daripada biasa. Untungnya ia terutama makan buah, serbuk sari, nektar. Seperti kelelawar lain, ia hewan malam, terbang sampai 15 km mencari makan, mengandalkan penciuman. Sop Hong, apakah bisa menggigitmu? Han Tan Ngok mengingatkan, hati-hati. Tenang, tidak bisa menggigitku. Sop Hong tersenyum, memegang kepalanya. Kenapa begitu tenang? Liu Ye berani mendekat, tapi tidak berani menyentuh. Mungkin takut. Sop Hong menjelaskan, auranya masih menekan. Ngotin Nguyet maju berani, tanpa ganas, tapi vegetarian. Bab 891, satu telepon menyelesaikan. Sop Hong, bagaimana kalau dilepaskan? Van Han berkata lembut. Itu tidak melukai kita, tumbuh sebesar ini tidak mudah. Ya, lepaskan saja, tidak bisa dimakan. Liu Ye berkata polos. Han Tan Ngok berkata lembut. Tidak ada yang berani memakannya. Belum tentu, selalu ada yang berani dan ahli. Sop Hong melepaskan tangan, ancaman lenyap. BRRR. Kelelawar raksasa mengepak dan lenyap di malam. Tidak mungkin, ada orang makan kelelawar? Liu Ye jijik, mengira itu gila. Han Tan Ngok bertanya. Apa manfaat makan? Tidak ada, kalau mau mati makanlah banyak. Sop Hong tersenyum tenang. Kedengarannya serius. Van Han ragu. Kelelawar membawa banyak virus mematikan, puluhan, apakah bisa dimakan? Sop Hong bertanya serius. Kelelawar membawa puluhan virus, kebanyakan mematikan bagi manusia dan hewan, tapi jarang sakit sendiri. Ah, jadi tidak bisa dimakan, kecuali ingin mati. Van Han menggeleng. Meski ingin mati, jangan makan, mereka membawa virus, beberapa menular manusia ke manusia, akibat parah. Sop Hong memperingatkan. Ya, kami tidak makan. Para gadis menggeleng. Baiklah, tidur sekarang. Sop Hong mencoba mengelus kepala. Tidak, kau menyentuhnya, penuh kuman, cuci tangan. Van Han manyun, memeluk tupai terbang. Sop Hong tersenyum pahit, tapi setuju. Ini, sabun. Han Tan Ngok memberi sabun. Dia juga mengambil tabung bambu. Aku tuangkan air. Terima kasih. Sop Hong menjawab hangat. Biur-biur. Dipaksa, ia mencuci tangan 3-4 menit, memakai 2 tabung air. Sudah? Dia bertanya. Sekarang keringkan di api untuk desinfeksi. Van Han memerintah. Bibir Sop Hong berkedut. Kau ingin cicipi rasaku? Rasa apa? Maksudmu apa? Van Han terkejut. Ruangan langsung penuh komentar. Haha, kuduga dia genit, tanpa bukti. Minggir, sopir veteran Sop Hong menyetir lagi, biar ku coba. Antri, aku mau coba. Sop Hong, kau merusak Van Han? Nguotin Nguyet memerah, menatap. Apa?
Van Han menarik tangannya ke api. Lebih baik panaskan lagi. Baik. So Pong membiarkan. Setelah itu ia dilepas. Van Han menunduk, berbisik. Baik, usaplah. Dia mengelus kepalanya. Bagus, tidur. Manis sekali, menampar wajahku. Ngo Tin Nguyet bernyanyi. Kakak Tin Nguyet, cukup, mari cuci muka. Van Han menariknya. Di tempat lain, dekat aliran. Mereka belum pulang. Han hungok di jendela, sedih. Sejak sore ia menatap hutan. Pasti tertunda. T6 Din berkata tenang, minum teh. Dia masak lagi, tetap asin, hanya teh membantu. Tapi janji pulang malam ini. Han hungok manyun dan menutup jendela. Mungkin tersesat. T6 Din berkata, menuang teh lagi, teh pinus enak. Dengan Sop Hong, bagaimana tersesat? Gumamnya. T6 Din menutup bibir. Dengan dia takkan apa? Benar. Han hungok lega. T6 Din memberinya teh. Minum. Terima kasih, K6 Din. Dia memerah, mengira orang lain iri. T6 Din tersenyum, minum. Han hungok menopang dagu, mata berkilau. K6 Din, bosan? Mandi bersama? Dia gagap, belum pernah. T6 Din berpikir dan mengangguk. Ya. T6 Din berkerut, tak perlu sebegitu gembira. Sangat nyaman. Han hungok memerah, entah malu atau panas. Ya. T6 Din menatap pipinya, diam lama. Tubuhnya bergetar, ia tersenyum paksa. Tidak apa, sudah lewat. Ah. Dia terkejut, lalu menggeleng. Tidak, tak ingin merepotkan. Tidak repot, satu telepon bisa menyelesaikan. T6 Din berkata datar. Bab 892, kakak besar, adik kedua. Serahkan padaku. T6 NH mengangguk. Ini tidak baik, aku akan rencanakan lagi kalau sudah cukup uang. Han NHNGC berkata serius. T6 NH tidak peduli, menjawab dingin, biar aku yang urus. Tidak, ini tidak boleh. Han NHNGC tegang, cepat menggeleng. Asal menang kontes, kita akan punya uang. Home. T6 NH mengangguk ringan, ada hal yang memang tidak bisa dikatakan lebih awal. Lebih baik langsung bertindak. Cipratan air. Box. Dia berdiri, air menetes dari tubuhnya. Kakak N6 NH, tidak berendam? Han NHNGC bertanya. Home. Dia menjawab pelan, keluar dari bak, mengeringkan tubuh, lalu berpakaian rapi. Mereka kembali ke kabin. Kakak N6 NH, bolehkah aku tidur bersamamu malam ini? Han NHNGC bertanya malu-malu. Home. Dia menjawab, lalu mengambil sisir kayu. Aku siapkan tempat tidur. Han NHNGC tersenyum, membuka sleeping bag. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka sudah berbaring. Kakak N6 NH, boleh aku tanya sesuatu? Dia bertanya. Home. T6 NH menjawab. Menurutmu, Espong orang seperti apa? T6 NH menutup mata, bulu matanya bergetar, menjawab lembut, sangat baik. Tidak ada. Dia berkata pelan. Han NHNGC tersenyum pahit, kalau begitu, tidurlah, selamat malam. Selamat malam. Dia menutup mata, penilaian singkat itu hanya dimengerti oleh yang mengenalnya. Pagi berikutnya, cuaca masih bagus. Cuit-cuit. Burung membangunkan kelompok. Aha. Liu YMNG meregangkan tubuh, mengucek mata. Van Han bertanya, KMNG, semalam tidak tidur nyenyak? Aha, rasanya kurang tidur. Dia bergumam. Pergi cuci muka lalu tidur lagi. Espong meregang, hari ini mereka harus pulang. Hampir 1 jam kemudian, setelah cuci muka dan sarapan, mereka berangkat ke timur. Ayo buru babi hutan, jangan menyesal. Liu YMNG berkata.
Kamu sudah bicara hampir 1 jam, diamlah. Liu Yetu menutup mulutnya. Dia merintih. Liu Yetu melepaskan, menatap berbahaya, sebut lagi, aku jadikan kamu babi hutan. Tidak lagi, jangan pukul aku. Dia menutup kepala. Aku tidak pukul, aku bukan kasar. Liu Yetu manyun. HMPH, kamu sering memukulku. Dia bergumam. Kalian akrab sekali. Ngotin Mui tertawa. Liu Yemng berseru, kami saudari bunga plastik. Bunga plastik tidak pernah layu, seperti ikatan kalian. Ngotin Mui menggoda. Tentu. Dia mengangguk. Di siaran langsung, komentar membanjir. Hahaha, jadi maksudnya bunga plastik. Bukankah itu berarti palsu? Sang Dewi memberi arti baru. Kami semua saudari bunga plastik. Tetap terdengar aneh. Van Han berbisik, memeluk tupai terbang. Kedengarannya lancar. Ngotin Muit memutar mata. Ya? Van Han tersenyum. Dia menatap tupai, belum ada nama, kita beri apa? Akar besi atau telur besi? Han Tan NGC tertawa. Dia betina. Mulut Espong berkedut. Kalau begitu gigi kedua atau gadis bodoh? Dia berkata. Sangat desa. Dia ingat LYNX di perkemahan, nama itu cocok. Panggil gigi kedua saja, gadis bodoh tidak enak. Van Han tertawa. Cukup, diam. Liu Yetu menghela napas. Liu Yemng tersenyum licik. Kakak, aku ingat dulu nama panggilanmu. Liu Yetu mengancam. Liu Yemng. Hihi, KMNG, bisikan padaku. Van Han berkedip. Tidak bisa, dia akan pukul aku. Dia berkata. Kathu, dulu nama panggilanmu apa? Van Han bertanya. Aku lupa. Dia memerah. Itu? Dia cepat mengubah, aku tidak ingat. Kalau ingat, bilang padaku, aku masakan. Espong tertawa. Mata Liu Yemng berbinar, kakak besar, panggilan kakakku kakak besar, dan aku adik kedua. Liu Yemng, mau dipukul? Liu Yetu memerah, menggertakkan gigi. Kak, ampun. Dia tertawa lari. Jangan lari. Liu Yetu mengejar. Kakak besar, adik kedua, hati-hati. Espong menggoda. Bab 893, sebenarnya untuk apa? Di hutan penuh cabang dan sulur menghalangi jalan, akhirnya dia tertangkap oleh kakaknya. Sedikit saja, patuh. Liu Yetu berkata tegas. Benar-benar sedikit? Liu Yemng mendongak, mata penuh keluhan menatap kakaknya. Ya, hanya sedikit. Liu Yetu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Liu Yemng menurunkan tangan, menutup mata, mengangkat bahu, bergumam, baiklah, pelan. Bang. Ah! Liu Yemng memegang kepala, berdiri, manyun, menghentak kaki dan berteriak, bukankah tadi bilang sedikit saja? Tidak menepati janji. Dia terdiam, cemberut kesal. Gadis besar, terdengar bagus. Espong menggoda. Liu Yetu melirik, berkata datar, telur anjing, juga terdengar bagus, bagaimana kalau panggil begitu mulai sekarang? Espong diam, kalau dipanggil begitu tiap hari, mungkin dia akan lari. Lebih baik seperti biasa. Han Tan NGC tersenyum. Ya, setuju. Liu Yemng mengangguk, dia tidak ingin selalu digoda karena nama. Kita harus cepat, kalau tidak gelap tidak sempat pulang. Espong batuk, mengganti topik. Baik. Mereka menjawab serentak, melangkah cepat ke timur. Setengah jam kemudian, Liu Yemng tak tahan lagi, bertanya, haruskah kita mengobrol sesuatu? Sudah bosan? Espong tersenyum. Ya, ada yang seru, ceritakan? Dia menatap penuh harap. Baiklah, aku akan tanya beberapa pertanyaan, menguji kalian.
Dia berkata sambil tersenyum. Liu YMNG mengangkat alis bangga. Silakan, tak ada pertanyaan yang sulit bagiku. Yang lain penasaran. Katakan, kenapa kulkas disebut lemari, tapi bentuknya seperti peti? Dia bertanya. Itu mudah, karena Senyumnya membeku, mengerutkan kening, bergumam, benar, kenapa disebut lemari kalau bentuknya peti? Ya, kenapa? Ngotin Nguit mengerutkan kening, bingung. Tahu tidak? Dia bertanya dengan senyum. Biar kupikirkan. Van Han juga merenung. Pasti ada alasannya, biar kupikir lagi. Liu YMNG berkata serius. Kenapa tidur disebut hotel, tapi minum malam disebut warung malam? Dia bertanya lagi. Mereka terdiam. Dia melanjutkan, dan, jelas di lift kita berdiri, tapi kenapa bilang, naik lift? Kenapa matahari menyinari kita, tapi disebut, berjemur? Kenapa memadamkan api disebut penyelamatan kebakaran, bukan pemadaman api? Dia bertepuk tangan dan tertawa. Kalau tidak paham, tak usah dipaksa. Hotel? Warung malam? Kenapa begitu? Ngotin Nguit mengerutkan kening, bingung. Kulkas? Sekarang aku bahkan bingung namanya. Liu Yetu berkata pusing. Di dalam ruangan, penonton ikut ribut. Ya, ada yang tahu kenapa? Dan juga, jelas bakpao isi daging tidak kosong, tapi kenapa disebut bakpao daging? Jangan tambah lagi, yang tadi saja belum ku mengerti. Aku tak paham, otakku mau meledak. Pikir pelan-pelan, tapi hati-hati langkah, jangan jatuh. Dia mengingatkan, menggenggam tangan gadis itu. Mau ku beri jawabannya? Dia bertanya. Tidak, biar kami pikir sendiri. Van Han menggeleng mantap. Baiklah. Dia mengangkat bahu. Waktu berlalu, matahari condong ke barat, kurang dari 1 jam sebelum gelap. Di tepi sungai dekat rumah kayu, Nhan NHNGC bersandar di jendela, mata menatap jauh. Belum pulang. Dia menghela napas, langit mulai gelap, kenapa belum pulang? Dia terdiam, berpikir kecil kemungkinan, kecuali Liu YMNG yang memimpin. Guk-guk. Anjing kampung tiba-tiba berdiri, mencakar pintu, berlari turun. Ada apa, anjing? Dia terkejut. Ah, itu suara kakak MNG. Matanya berbinar, dia berbalik ke jendela, benar melihat kelompok espong dekat pagar. Dia mendongak, tersenyum dan memanggil, buka pintu. Baik, sebentar lagi. Dia berseri, cepat turun, melihat kakaknya, hatinya tenang. T6NH menurunkan Tui HOA, ikut turun. Guk-guk. Anjing berputar di gerbang, ekor bergoyang. Minggir, biar ku buka. Dia menyingkirkan anjing dengan kaki, membuka gerbang. Kreek. Pintu terbuka, kelompok masuk, terlihat oleh dia dan T6NH. Dia manyun, bersuara sedih, akhirnya kalian. Pulang. Maaf membuatmu menunggu. Nhan Tanenggece berkata canggung, merangkul bahunya. Dengan mata memerah, dia mengeluh, kalian kemana? Bukankah bilang 2 hari? Espong berkata menyesal, maaf, ada hal di jalan jadi terlambat. Dia cemas bertanya, apa yang terjadi? Kalian baik-baik saja? Tidak ada yang terluka? Tidak ada yang terluka, kan? T6NH juga khawatir. Tidak, semua baik. Ngotin Nguit berputar anggun dan tersenyum. Bab 894, Berbagi Rahmat Bersama. Baik. Semua orang kembali ke halaman dalam. Teah. Si kasar berputar penuh semangat di sekitar Sop Hong. Saat aku tidak ada, apakah dia patuh? Sop Hong mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Tidak ada masalah, tenang saja. Nhan Hungok berkata polos. Dia melirik kelompok yang membawa keranjang bambu, matanya yang indah berkedip penasaran. Di mana buruannya? Kami pulang dengan tangan kosong. Nhan Tan Ngok tertawa canggung, 2 kelinci liar yang tertangkap sudah dimakan, sementara Ninha tidak bisa dimakan.
Mata indah Han Hungok berbinar, dia mendekat dan bertanya, "Ah, apakah itu tupai?" "Itu petaurista, dia bisa terbang." Van Han menjawab polos. "Tapi sekarang dia terluka, tidak bisa terbang." Sangat lucu. Han Hungok menghela napas. "Kasar, mundurlah." Van Han menendangnya dengan kaki, mencegahnya melompat ke arah Ninha. "Kasar, kemari." So Pong memanggil. Teah. Anak berambut cepak buru-buru datang. "Ada apa?" T6 Din melihat ke arah Liu Yetu. Melihatnya mengernyit seolah sedang berpikir. Mengapa kulkas disebut bentuk lemari, sedangkan peti es disebut bentuk peti? Liu Yetu bertanya pelan. T6 Din menekan bibirnya, dia benar-benar tidak tahu. "Kalian sedang membicarakan apa?" Han Hungok ikut penasaran. Liu Yetu bertanya lagi. "Hungok, mengapa kebakaran tidak disebut memadamkan api, tetapi disebut pemadam kebakaran? Padahal jelas menyelamatkan berarti menyelamatkan orang." Han Hungok berpikir sebentar, lalu tersenyum pahit. "Ini aku juga tidak tahu." "Dan mengapa makan disebut hotel, sedangkan minum arak?" Van Han juga ikut, dia tidak pernah memahaminya. Siapa yang membuat pertanyaan ini? T6 Din mengernyit, dia juga ingin tahu. "Tanyakan padanya." T6 Din memberi isyarat. Para gadis saling memandang dan menjawab, "Baik." Tidak berpikir lagi, Sop Hong menepuk kepala si kasar, berdiri dan bertanya sambil tersenyum. "Begitu cepat menyerah? Kami tidak bisa memikirkan, jangan goda kami." Liu Yemong manyun polos. "Ya, beritahu kami." Han Tan Ngok menatap Sop Hong penuh harap. "NK Box." "Baik, setelah aku menyiapkan makan malam akan kuceritakan." Sop Hong tersenyum licik, matanya yang hitam berkilau. "Ah, malam ini kau yang masak?" Van Han bertanya terkejut. "Bukankah siang tadi aku sudah janji pada Yemong?" Sop Hong tersenyum, makan malam ini adalah yang Liu Yemong dapatkan dengan menukar nama kesayangan kakaknya. "Benar, aku hampir lupa." Liu Yemong bertepuk tangan, wajahnya bersinar. "Pikirkan baik-baik ya." Sop Hong melambaikan tangan, membawa si kasar naik untuk menyiapkan makan malam. "Aku akan membantumu." Han Hungok mengikuti patuh, sisanya tetap di halaman memikirkan dengan susah. Mengapa? Kulkas? Hotel? Di dalam rumah kayu, Sop Hong meletakkan hidangan terakhir di meja kayu. Semangkuk sup panas mengepul dan 4 hidangan daging. Semuanya menggoda dengan aroma dan rasa penuh. "Sini." Van Han menjawab, menarik kursi untuk duduk. Dia tak tahan melirik ke arah Sop Hong, ekspresinya ragu. "Baiklah." Van Han menjawab masam, mengambil sumpit untuk memasukkan daging rebus ke mulutnya. "Ngongo. Aku tidak sungkan." Liu Yemong berkata riang, makan suapan demi suapan. Ngotin Nguyat menggoda, sepertinya beberapa hari ini kau tidak makan enak. "Siapa yang masak?" Van Han bertanya. "Kakak Enam Din." Han Hungok diam-diam melirik T6 Din yang duduk di seberang. Han Tan Ngok mengernyit, menundukkan suara, "Bukankah aku sudah menyuruhmu masak?" "Aku mau, tapi kakak Enam Din tidak mengizinkan." Han Hungok berkata tak berdaya. Bulu mata panjang Van Han bergetar, dia menebak. "Apakah kebanyakan garam lagi?" "Ya." T6 Din menekan bibirnya. Ternyata benar. Van Han tersenyum getir. "Ayo, makan lebih banyak." Sop Hong menyendokkan daging untuk Han Hungok. T6 Din melirik Sop Hong, dia memegang sumpit. "Kau juga makan lebih banyak." Sop Hong tertegun, lalu menyendokkan daging untuk T6 Din juga. "Baik." Senyum langka muncul di mata T6 Din saat menunduk. "Makan." Van Han menyenggol seseorang dengan sikunya, melihat mangkuk kosongnya. Sop Hong. "Baiklah, makan lebih banyak." Sop Hong tertawa getir, menyendokkan daging rebus ke mangkuk gadis itu. Setelah ragu, dia juga menyendokkan daging rebus ke mangkuk semua orang. "Hehe, apa nama hidangan ini?" Liu Yemong berpikir mencari kata untuk menggambarkan daging rebus. "Berbagi rahmat bersama." Ngotin Nguyat berkata dengan senyum seperti bunga.
Ya, berbagi rahmat bersama. Liu Yemong berseru ceria, lalu melirik Sopong kesal. Mulut Sopong berkedut, geli. Setengah jam kemudian, makan malam berakhir dalam tawa ceria. Setelah lebih dari 10 menit, semua orang membersihkan piring dan duduk lagi mengelilingi meja kayu, memegang cangkir keramik berisi teh panas. Tadi kau bilang mengapa kulkas bentuk lemari, sedangkan peti es bentuk peti? Liu Yemong bertanya dengan dahi berkerut. Pertanyaan ini terkait pengetahuan kuno. Sop Hong menyesap teh panas, meletakkan cangkir dan berkata, sebenarnya, kalau berpikir baik-baik bisa ditebak. Jangan misterius. Liu Yemong manyun marah. Kulkas disebut bentuk lemari. Kembali ke zaman kuno, saat itu kulkas disebut wadah es. Sop Hong kembali menyesap teh. Ah, ribuan tahun lalu sudah ada kulkas? Liu Yemong terkejut. Tentu saja, mereka juga minum minuman dingin. Sop Hong tertawa, kalau di kelas mendengarkan baik-baik, sekarang tidak akan heran. Aku tahu ini, di musim dingin mereka menyimpan es di gudang, lalu musim panas dikeluarkan untuk digunakan. Van Han berkata ceria, samar-samar mengerti. Bab 895, Pengungkapan Besar. Tidak, di musim dingin es disimpan, saat cuaca panas bukankah semuanya mencair? Liu Yimeng bertanya bingung. Ini merujuk pada gudang es, juga disebut lubang es, prinsipnya mirip dengan gudang bawah tanah. Yun Han menjelaskan lembut. Artinya memasukkan es ke dalam gudang lalu menutupnya rapat, udara dingin tetap di dalam, pencairan melambat, bisa bertahan beberapa bulan. Su Feng menambahkan, tapi di musim panas, banyak es tetap mencair karena cuaca. Mengerti. Liu Yimeng mengangguk setengah paham. Lanjutkan, soal lemari es. Nan Qingyu memberi isyarat. Dia melanjutkan, wadah es sebenarnya adalah benda kuno untuk membawa es. Bisa menyimpan makanan atau membuat minuman dingin, fungsinya seperti lemari es kita sekarang. Su Feng menatap gadis itu dan berkata pelan. Kemudian karena muncul kotak fermentasi dingin, wadah es berganti nama. Kotak fermentasi dingin juga dibuat orang kuno untuk menyimpan es, berbentuk seperti peti, fungsinya sama dengan wadah es, dan dikenal oleh generasi berikutnya. Lalu setelah itu, Liu Yimeng bertanya. Kemudian di zaman modern, orang barat menemukan lemari es. Su Feng memberi isyarat gadis itu menuangkan teh lagi, lalu melanjutkan, kemudian menyebar ke negeri kita, orang menemukan fungsinya sama dengan lemari es, jadi menamai alat berbentuk lemari ini lemari es. Jadi begitu. Para gadis tersadar. Lalu bagaimana dengan lemari es itu? Liu Yimeng bertanya lagi. Liu Yizu tertegun, lalu tersenyum pahit, itu benar-benar manja. Lemari es sudah jelas, tapi bagaimana dengan bar, restoran malam, dan lift? Nan Qingyu bertanya lagi. Pertama tentang hotel, sebutan ini berasal dari luar negeri. Su Feng duduk tegak dan berkata. Pada awal abad 19, di Paris dibangun villa wisata mewah pertama. Fungsinya sama seperti hotel sekarang, menyediakan tempat istirahat dan tidur, tapi waktu itu hanya untuk bangsawan. Mengerti. Para gadis kembali terlihat paham. Liu Yizu bertanya, lalu restoran malam? Restoran malam adalah tempat bernyanyi dan minum, hanya buka malam hari, jadi disebut restoran malam. Su Feng menjelaskan singkat. Sesederhana itu? Para gadis tertegun. Sesederhana itu. Su Feng meletakkan cangkir keramik dan tersenyum. Lanjut, kenapa disebut pemadam kebakaran bukan pemadam api? Yun Han bertanya, menuangkan penuh cangkir di depan Su Feng. Su Feng berdehem dan melanjutkan, saat kebakaran, tugas pertama menyelamatkan orang, dan memadamkan api juga menyelamatkan. Karena itu, leluhur menyebutnya pemadam kebakaran. Dia memandang para gadis, selain itu, pemadam kebakaran terdengar lebih mendesak dan perlu daripada pemadam api. Benar, pemadam kebakaran terdengar lebih emosional dan tegas. Yun Han mengangguk. Kalau begitu tentang lift, kenapa tidak duduk lift tapi naik lift? Liu Yimeng bertanya. Pipi Yun Han memerah, dia berkata polos, aku belum memikirkannya. Katakan saja. Wu Qingyue lembut mendorong. Karena lift juga termasuk alat transportasi, dari naik mobil, naik kereta, naik pesawat,
Secara kebiasaan disebut naik lift. Su Feng berkata hangat, selain itu, dalam bahasa kita duduk juga berarti menumpang, jika tepat harusnya menumpang lift. Ji Weiting sedikit tersenyum, keraguannya terjawab. Benar-benar tak terduga. Liu Yizhu tertawa tak berdaya, semuanya sesederhana itu. Benar, bagaimana dengan bakpao daging yang belum dijelaskan? Liu Yimeng teringat pertanyaan Su Feng. Hubungan antara bakpao tanpa isi dan bakpao isi daging masih belum jelas. Itu biarkan kalian pikirkan sendiri. Su Feng tersenyum, berdiri, meregang, dan berkata, sekarang giliran latihan dengan Weiting. Ah, para gadis lesu, meski berpikir keras tetap tidak mengerti. Aku akan menguji kalian lagi. Su Feng berhenti, tersenyum, jelas untuk orang gunakan, tapi disebut toilet. Jelas jalan untuk kendaraan, tapi disebut jalan raya, padahal kuda tidak bisa lewat. Bibir Ji Weiting bergetar, kepalanya penuh pertanyaan Su Feng, bagaimana bisa latihan? Benar, jelas warnanya hijau, kenapa disebut mentimun? Wu Qingyue bertanya bingung. Jalan raya? Jalan raya? Nan Qingyu menggigit bibir bawah, mengernyit berpikir. Sangat menyebalkan, bagaimana bisa Su Feng begitu menyebalkan? Liu Yimeng meraih rambut pendeknya dan berteriak, baru saja menyelesaikan beberapa, sekarang tambah lagi, rambutku akan rontok semua. Ah, soal berjemur dan bakpao daging belum selesai, sekarang tambah mentimun dan jalan raya. Wu Qingyue menghela napas, menahan diri untuk tidak mencubit wajah Su Feng. Benar, jelas matahari menyinariku, tapi disebut berjemur, kenapa? Yun Han merebahkan wajah di meja kayu, merasa tak berdaya, belajar hal baru tak pernah sebegini menyebalkan. Di halaman, Su Feng dan Ji Weiting saling berhadapan dengan tenang. Ji Weiting bertanya pelan, Su Feng, pertanyaan itu. Biarkan mereka pikir perlahan, anggap latihan otak. Su Feng berkata hangat, dengan begitu mereka tidak akan bosan. Ji Weiting menutup mulut, sempat ingin jawaban, tapi sekarang latihan lebih penting. Bab 896, waktu tidak bisa berlalu. Di dalam kabin kayu, Fan Han dan para gadis masih memikirkan teka-teki yang ditinggalkan Sop Hong. Di halaman, Sop Hong dan T6 Din berlatih, satu menyerang untuk belajar, yang lain menangkis untuk mengajar. Bang! Sop Hong mengangkat tangan menahan tendangan T6 Din dan berkata tenang, cukup untuk hari ini. Baiklah. T6 Din menarik napas dalam-dalam, menggerakkan anggota tubuhnya yang sakit. Setiap selesai berlatih, tubuhnya terasa seperti dilindas gerobak. Sop Hong menyarankan, pergi berendam, itu akan meringankan. T6 Din mengangguk dan masuk kamar mandi dengan lelah. Apakah mereka sudah menemukan jawabannya? Gumam Sop Hong, kembali ke kabin. Kreek. Pintu kayu terbuka, menarik semua mata. Mereka menatapnya. Dia berhenti, mundur selangkah dan tersenyum canggung. Ah, ada apa? Sop Hong, katakan yang sebenarnya. Kenapa? Itu jelas hijau, kenapa disebut mentimun? Ngotin Nguyat menggertakkan gigi. Dan bakpao tanpa isi tapi berisi daging, apa maksudnya? Tambah Fan Han. Tidak ada yang mengerti, ia berdeham, terkejut. Kalau kami mengerti, kenapa harus bertanya? Ngotin Nguyat mendengus. Ia duduk di ranjang besar dan tertawa, hahaha, besok kalian bisa memikirkan lagi. Kalau begitu otak kami akan mati dan kami jadi botak. Liu Yemong mengomel. Apa yang akan kau lakukan besok? Tanya Fan Han. Aku akan periksa pohon lontar, mungkin sudah ada nira. Kalau ada waktu, aku akan berburu kambing gunung, jawab lembut. Kalau begitu aku ikut. Liu Yemong cepat mengangkat tangan. Aku juga, tambah Han Tan Ngok. Baik. Ia tersenyum. Aku tidak ikut, aku perlu istirahat setelah beberapa hari ini. Ngotin Nguyat memeluk lutut. Tenagaku kurang, aku juga tidak ikut, kata lembut Han Hungok. Baik, maka pikirkan lagi teka-tekinya besok atau lusa. Ia tersenyum. Ah. Para gadis mengeluh serempak. Baik, cuci muka dan bersiap tidur, desaknya lembut. Mengerti. Fan Han manyun dan pergi mencuci. Sebentar lagi kepala kami pecah.
Ngotin Nguyat meregang. Satu lagi. Sebelum kacamata ditemukan, apa sebutan untuk kobra? Tanyanya tiba-tiba. Ampuni kami, desah Han Tan Ngok. Kenapa kaki tidak kesemutan di kursi, tapi di toilet kesemutan? Tanyanya pada Han Hungok. Telingaku tuli, tak dengar apa-apa, ia berkata dan pergi. Sop Hong, kau beracun. Tak lama, hanya dia yang tersisa. Hahaha, ia tertawa lepas. Waktu ini tak berjalan. Van Han menghela napas. Pagi berikutnya, matahari menyinari atap. Semua bangun dan sarapan bersama di meja kayu. Setelah setengah jam, selesai dan beres, Sop Hong membawa keranjang dan pergi dengan Liu Yemong dan Han Tan Ngok. Hati-hati, pulang cepat, kata Van Han. Kami tahu, besok malam kembali. Ia melambaikan tangan tanpa menoleh. NK Box. Baik. Van Han memeluk Ninha dan melihat sampai mereka hilang. Pergi lagi, kata Han Hungok. Hari ini kita lakukan apa? Baik, aku mencabut rumput, kalian pupuk. Ia menyingsingkan lengan baju dan lari ke kebun. Aku mencangkul tanah. Ngotin Nguyat mengambil sekop. Liu Yetu menatap T6 Din dan gadis itu, tahu mereka tidak bisa lari dari pupuk kandang. Sementara itu, Sop Hong, Liu Yemong, dan Han Tan Ngok berjalan di tepi sungai kecil. Jalan sudah akrab sehingga mereka melangkah cepat. Sop Hong, sudah lama kita tidak ke laut, kata Liu Yemong. Kalau mau, 2 hari lagi kita bisa pergi, jawabnya. Ya, mari menggali kerang, ia mengangguk. Baik, jawab keduanya, mempercepat langkah. Lewat sini, tunjuknya ke selatan, tempat pohon lontar tumbuh. Setelah setengah jam, mereka melewati hutan eukaliptus dan tiba. Benar, sudah ada nira, katanya menatap ke atas. Ia menaruh keranjang, mengambil kendi tanah liat dengan tali, mengikat di kakinya dan bersiap memanjat. Hati-hati, peringatan Liu Yemong. Lebih baik tebang pohonnya, usul Han Tan Ngok. Terlalu merepotkan, jangan khawatir, aku berpengalaman, katanya lembut, memeluk batang dan memanjat lincah. Hati-hati. Keduanya menatap cemas. Bab 897, bukan manusia? Dia memeriksa gugusan bunga itu, lalu mencabut pisau di pinggangnya, mengikat tangkainya dengan tali, dan memotong ujungnya dengan kapak. Begitu caranya, cairan akan menetes, terutama di potongan, sebaiknya ditampung dengan kendi agar cepat. Peras sedikit. Pikir Espong, lalu menekan gugusan itu sampai pecah. Selesai. Dia membuka kendi tanah liat di pinggang dan menggantungnya di bawah potongan untuk menampung cairan. Setelah selesai, dia hati-hati turun dari pohon. Besok aku kembali mengambilnya, katanya, lalu mengeluarkan kendi lain dari keranjang bambu, hendak menggantungnya di pohon lontar lain. Kali ini dia membawa 3 kendi. Awalnya ingin pakai tabung bambu, tapi karena getahnya deras, dia pilih kendi. 2 kendi lainnya dia habiskan setengah jam menggantung. Baik, jawab serempak Han Tan NGC dan Liu YMNG, lalu mereka bertiga pergi. Dari pohon lontar ke lereng kambing butuh lebih dari 4 jam. Sebelum gelap kita sampai. Dia menengadah melihat langit, saat itu kira-kira jam 3 sore, kurang dari 3 jam lagi malam. Semoga di jalan tidak ada masalah. Liu YMNG terengah, sebab dia berjalan terlalu cepat. Han Tan NGC berhenti, tangan bertumpu di lutut, mulut terengah, aku tidak kuat lagi. Kalau begitu istirahatlah sebentar. Dia berhenti. Apakah akan terlambat? Tanyanya malu. Tidak, jangan khawatir. Dia tersenyum. Liu YMNG mengambil tabung bambu dari keranjang dan memberinya. Ini, minum pelan-pelan. Terima kasih. Jawabnya penuh syukur. Bagus. Dia mendongak, meneguk beberapa kali untuk meredakan panas. Sudah cukup istirahat? Tanyanya lembut. Tidak perlu. Jawabnya lembut. Kalau begitu mari pergi. Dia memanggul keranjang lagi, mengambil busur, berjalan lebih lambat. Waktu berlalu, setelah 2 jam lereng yang dikenalnya muncul. Tidak ada kambing. Liu YMNG menatap tebing, tak satu pun ada.
Besok kita lihat lagi, malam ini tidur di bawah tebing aman. Dia menaruh keranjang, bersandar pada batu. Aku akan kumpulkan kayu, kata Han Tanenggece sambil membawa tali dan kapak. Hati-hati, jangan jauh, ada banyak ranting kering di sini. Dia mengingatkan. Baik, jawabnya. Baru berjalan 50 meter dia sudah melihat banyak ranting patah di tanah. Sementara itu, Liu Yemeng mengeluarkan panci besi dan bahan makanan, gagal makan kambing segar, mereka masak daging asin lagi. Semoga besok kita temukan kambing. Gumamnya. Kalau tidak, kita tidak pulang. Espong tertawa, menyalakan api. Tenang saja, kambing masih ada di sini hari ini, besok pasti kembali. Dia berdiri, melihat kotoran dan air kencing segar di tebing, tanda jelas kambing. Bagus. Han Tanenggece menelan ludah, terbayang daging segar. Dia menuang air ke panci, menyiapkan daging asin dan sayur liar. Ah! Tiba-tiba teriakan tajam terdengar dari hutan. Ada apa? Wajahnya berubah, dia lari masuk. Apa yang terjadi? Liu Yemeng terkejut, lalu mengejar. Suara langkah cepat terdengar. Kurang dari setengah menit dia sudah lari hampir 500 meter. Kecepatannya mengejutkan. Penonton di ruang siaran langsung memenuhi chat. Astaga, secepat angin, gila. Tak mungkin, drone pun tak mengejar. Apakah Espong bukan manusia? Bagaimana bisa? Lebih cepat dari pelari. Aku curiga dia manusia super, kecepatannya pecahkan rekor. Rekor 100 meter adalah 9,63, dan dia berlari hampir 500 dalam kurang dari 30 detik, jauh lebih. Serigala merah? Ke arah mana? Tanyanya terengah. Espong, Tanenggece, kalian baik-baik saja? Suara Liu Yemeng terdengar. Kami baik-baik saja, pelan saja. Dia berhenti, hendak melacak serigala, tapi memilih melindungi dua wanita itu. Beberapa detik kemudian dia tiba. Terengah, bertanya, apa yang terjadi? Ada yang terluka? Tidak apa-apa, itu serigala merah, tapi teriakanku menakutinya. Kata Han Tanenggece malu, karena dia berteriak tanpa sadar. Astaga, yang penting kau baik-baik. Liu Yemeng menghela napas lega. Maaf. Membuat kalian khawatir. Dia menunduk. Bodoh, yang penting kau selamat. Espong mengetuk dahinya, menasihati, lain kali kalau bahaya, panggil aku dulu, mengerti? Dia tertegun. Kau tidak dengar? Dia mengernyit, mengetuk dahinya lagi. Ya, aku akan memanggilmu. Jawabnya dengan wajah memerah, merasa dilindungi. Dia mengangkat kayu dan berkata, ayo kembali, kayu ini cukup untuk malam. Bab 898, sesederhana itu. Di malam hari di lereng bukit, mereka bertiga duduk di sekitar api makan malam. Tan Ngok, kau terlihat sangat ketakutan, wajahmu masih pucat. Liu Yemong mengambil sendok kayu, mengisi mangkuk tanah liat dengan sup, dan memberikannya kepada Han Tan Ngok. Sedikit, jantungku masih berdetak cepat. Han Tan Ngok mengaku takut. Sekarang tidak apa, tenanglah. Sop Hong menenangkannya, menutupi kamera drone, lalu menekan pelipisnya. Ah! Dia terkejut, tetapi setelah ditekan, detak jantungnya melambat. Bagaimana rasanya? Sop Hong bertanya. Itu bagus. Dia mengangkat mangkuk dan terus makan. Ngomong-ngomong Sop Hong, sudah lama tidak. Liu Yemong memerah. Ehem. Dia batuk, lalu berkata, itu pijatan. Haha, katakan saja, kupikir aneh. Sop Hong tertawa. Lalu apa yang kau pikirkan? Dia menyipitkan mata. Tidak ada, malam ini aku pijat kalian. Dia batuk pura-pura serius. Hihi, kau terbaik. Dia tertawa. Baiklah, cepat makan, dingin tidak enak. Sop Hong mendesak. Baik. Keduanya menjawab, lalu makan perlahan. Setengah jam kemudian, panci kosong.
Mereka mencuci dengan air, lalu membakar untuk sterilisasi, karena air terbatas. Kenyang, mari istirahat sebentar. Sop Hong bersandar pada batu, memegang pisau yang perlu diasah. Jadi, katakan, timun hijau, kenapa nama itu? Dia ingat. Sederhana, saat matang berubah kuning. Dia menjelaskan. Sesederhana itu? Keduanya terkejut. Kupikir ada cerita rumit. Dia berkata. Begitulah, tapi matang tidak enak, jadi dipetik hijau. Dia mengangkat bahu. Baiklah. Dia bertanya lagi, lalu berjemur? Lebih sederhana. Dia tersenyum, matahari tidak datang menyinari kita. Kita pergi ke matahari. Itu kebiasaan bicara, bilang, biar matahari menyinari kita, terdengar janggal. Jadi orang bilang, kita berjemur. Dia menghela napas, kecerdasan tiba-tiba. Bukan, hanya akal sehat. Dia tertawa. Tidak pernah terpikir sesederhana itu. Han Tan Ngok tersenyum. Lanjut, pertanyaan Thailand. Dia berkata. Mudah, tentang tekanan fisika. Dia menjelaskan, di kursi area besar, tekanan kecil. Di toilet area kecil, tekanan kuat pada saraf, kaki jadi mati rasa. Juga fisika. Dia menghela napas. Aku mengerti. Han Tan Ngok mengangguk. Ada beberapa jawaban, satu dari kebiasaan lama, seperti lemari es. Dia berkata. Dan, jalan raya, istilah modern, tapi di desa disebut lain. Yang kedua, dia lanjut 3 jawaban. Aku percaya dari kebiasaan kuno. Han Tan Ngok mengangguk lagi. Baik, ada lagi? Dia menatap. Satu lagi, dari mana kau belajar ini? Dia bertanya. Dia tertawa, dari buku, majalah, televisi. Kenapa aku tidak pernah lihat? Dia mengerutkan kening. Masih ada lagi, mau lanjut? Dia tersenyum. Han Tan Ngok membuka mulut, menatap. Dia menatap, mengerti. Lalu apa? Dia memerah, mengganti topik. Dia berdiri, aku pijat kalian, lalu tidur. Baik. Dia berdiri senang, menyebar jerami. Siapa dulu? Dia menyingsingkan lengan. Tan Ngok, dia lebih lelah. Dia berkata. Kalau begitu Tan Ngok, tengkurap. Dia memberi tanda. Han Tan Ngok menunduk, bertanya pelan, haruskah melepas pakaian? Tentu tidak, kita di alam liar, masih ada drone. Liu Ye mau menggoda, kecuali kau mau. Bab 899, Investasi bersama. Hehe, cepat berbaring, saat menikmati telah tiba. Liu Ye Mong tertawa, memegang bahu Han Tan Ngok. Sop Hong, terima kasih atas usahamu. Katanya malu. Tidak perlu sopan, aku sedang senggang, berbaring saja baik. Sop Hong tersenyum dan memberi isyarat. Baiklah. Han Tan Ngok menjawab, lalu berbaring, tubuhnya masih gelisah. Sop Hong menepuk bahunya dan tertawa. Santai saja, aku tidak akan memakanmu. Tarik napas dalam, tenanglah. Ia meletakkan tangan di punggungnya, membimbingnya rileks. Hu. Ia mengikuti, bernapas dalam, tubuhnya longgar, anggota tubuh tak lagi kaku. Sop Hong menekan tulang belikat, jarinya menemukan titik, mengingatkan, awalnya mungkin sakit, tahan sedikit, lalu akan nyaman. Baik. Ia gemetar, suara sekecil nyamuk. Mulai. Ia berkata, lalu jarinya menekan kuat, menggunakan teknik khusus membuka meridian. Ia mengerang pelan, menggigit bibir. Beberapa menit kemudian, rasa kesemutan menyebar, membuatnya mengerang lagi. Liu Ye Mong jongkok dekat, menggoda, hehe, enak kan? Ia memerah. Malam ini kau akan tidur nyenyak. Liu Ye Mong tertawa. Tiba-tiba ia mendapat ide, bertanya, Sop Hong,
setelah keluar dari Pulau Huyen Nguyet, kau bisa buka pijat, pasti ramai. Haha, tanganku rusak nanti. Ia tertawa. Kau bisa rekrut orang. Ia berkata manis, aku juga akan bantu, tapi harus gaji aku. Lebih baik tidak buka. Ia menggeleng, lalu berkata, buka restoran juga menguntungkan. Kita lihat nanti, jika aku menang lomba, aku punya modal, kau mau investasi? Ia bertanya. Baik, tapi aku tak punya uang, hanya bisa kerja. Ia cepat menjawab, mengangkat lengan lemah. Oke, kau ikut. Ia tertawa, meski butuh waktu lama. Aku juga mau ikut. Han Tan Ngok mengangkat tangan dan berkata pelan. Tidak masalah. Ia menjawab lembut. Terima kasih. Ia gemetar, tak sangka ia setuju cepat. Liu Yemong menepuk dada, bersumpah, jangan khawatir, kalau kau tak dapat uang, aku dukung. Ia berhenti lalu berkata, dengan kemampuanmu, kalau tak bisa, siapa bisa? Benar. Ia mengangguk. Kau percaya padaku begitu? Ia terkejut, tapi hangat di hati. Ia tersenyum, berpikir di luar pulau sulit cari uang, tapi sekarang mudah. Baringlah. Ia berkata. Baik. Ia berbisik. Ia tertawa, meletakkan tangan di bahunya, menemukan titik dan menekan. Ah! Ia menghela napas, nyaman sekali. Kau tahu? Ia mengernyit. Tentu, kau pernah ajarkan aku. Ia manyun, lalu memberi isyarat, cepat berbaring. Kukira kau lupa. Ia menggoda. Wajahnya merah, ia mendesak lagi, mana mungkin lupa, cepat berbaring. Baik. Ia tertawa, lalu tengkurap. Kalau jelek jangan benci. Ia duduk di punggungnya, menekan bahunya. Posisi ini? Ia gigit bibir, membayangkan, ingin melihat. Jangan bergerak. Ia cepat menahan kepalanya. Oke. Ia diam. Mulai. Ia menekan kuat, bertanya, kuatnya pas? Pas. Ia mendengus. Bagus. Ia lanjut. Setelah lebih 10 menit, ia menutup mata, napas teratur. Tidur? Ia terkejut, melambaikan tangan di wajahnya. Lalu berbisik, benar tidur, pasti lelah. Ia menatap, lalu coba bangun, tapi kaki kebas. Duduk di punggungnya, ia coba berkali-kali gagal. Ah! Kalau begitu tidur saja begini. Ia tersenyum, merah, lalu rebah di atasnya. Tidur begini nyaman. Ia berbisik, menutup mata, napas teratur. Krek. Api menyala, kayu kering berderak. Ia manyun, bergumam dalam mimpi, wajah puas tersenyum. Bab 900, aku mengerti. Aha. Han Tan Ngok sedikit mengerutkan alis lalu perlahan membuka mata. Dia duduk, meregangkan tangan, merasa tubuhnya ringan sekali. Jadi pijatan bekerja seperti ini. Dia bergumam, lalu menoleh. Tiba-tiba dia terdiam, karena di hadapannya, Liu Yemong masih mempertahankan posisi tidur tadi malam, berbaring di punggung Sop Hong, wajahnya miring, meneteskan air liur. Apa yang terjadi? Han Tan Ngok sedikit membuka bibir, posisi itu menyimpan terlalu banyak cerita. Dia menutup mulut, berbisik, jangan-jangan tadi malam mereka. Ngongo. Liu Yemong mengatupkan bibir, mengusap mulut, wajahnya penuh kenyamanan. Haruskah aku memberitahu Fan Han? Han Tan Ngok mengernyit, bimbang. Aha. Selamat pagi. Dia tersenyum dan melambaikan tangan. Hah? Sop Hong terkejut, lembut bertanya, dia tidur begini semalaman? Sop Hong tersenyum pahit, mengangkat bahu yang mati rasa, memanggil pelan, Liu Yemong, bangunlah. Ngongo, biarkan aku tidur lagi. Dia bergumam. Sop Hong tak berdaya berpikir, apakah tubuh wanita bisa tidur seperti ini dengan nyaman, apalagi semalaman?
Di siaran langsung, para penonton menatap, komentar meluncur cepat. Loli kecil dengan padang hijau di kepala. Omong kosong, aku berjaga semalaman, tidak ada yang terjadi. Benar, dia hanya bersandar di punggungnya untuk tidur, tidak lebih. Tapi kenapa terdengar semakin ambigu? Yemong, bangunlah. Nhan Tan Ngok mendorong bahunya. Ngongo. Dia menghindar, menyembunyikan wajah di leher Sop Hong. Biarkan dia tidur, tolong siapkan sarapan. Kata Sop Hong. Baik, aku siapkan. Dia mengangguk lembut lalu menyalakan api. Hampir 20 menit kemudian, Liu Yemong bangun. Tidur nyenyak? Sop Hong bertanya lembut. Nyenyak sekali, belum pernah senyaman ini. Dia menjawab, menguap. Uhuk-uhuk, sudah bangun, turunlah, aku tidak tahan. Sop Hong mengingatkan. Turun? Tidak tahan? Dia terkejut lalu tersenyum. Ini biarkan aku jelaskan. Dia berbisik malu, tak menyangka tidur begitu semalaman. Nanti saja. Sop Hong tersenyum pahit, berdiri, meregang, lalu berjalan ke hutan. Mau kemana? Dia bertanya. Sekadar. Jawabnya tanpa menoleh. Dia mengusap wajah, pelan bertanya, Tan Ngok, tadi malam aku tidak melakukan hal aneh, kan? Nhan Tan Ngok menggeleng lembut, aku tidur cepat, jadi tidak tahu. Baguslah. Liu Yemong menghela napas, bergumam, kenapa aku tidur nyenyak sekali? Langkah-langkah. Sop Hong mengikat-ikat pinggang lalu keluar dari semak dengan wajah santai. Sop Hong, tentang tadi malam, aku berlutut terlalu lama, kaki mati rasa, tidak bisa berdiri dan akhirnya tertidur. Dia menjelaskan serius. Posisi itu? Berlutut sampai kebas? Nhan Tan Ngok terkejut, lalu wajahnya memerah, buru-buru berbalik memasak. Haha, tak perlu jelaskan, aku bisa tebak. Sop Hong tertawa, melambaikan tangan, cepat cuci muka, setelah sarapan kita harus mendaki tebing, waktunya mendesak. Kau benar-benar mengerti? Dia ragu. Apa yang tidak dimengerti? Dia balik bertanya. Benar juga. Dia bergumam, lalu pergi cuci muka. Sarapan sudah siap? Dia bertanya. Ya, bisa dimakan. Dia memberinya semangkuk sup daging, mungkin rasanya tidak sempurna. Dia mencicipi lalu memuji. Percaya diri, ini enak. Kalau begitu bagus. Dia bernapas lega. Kau juga makan. Katanya lembut. Baik. Dia menjawab, duduk di sampingnya untuk makan. Setengah jam kemudian, mereka selesai dan membereskan. Ayo, kita panjat tebing. Dia memikul keranjang terberat, menengadah, kambing gunung belum muncul, hanya bisa naik. Lewat jalur memutar atau langsung panjat? Nhan Tan Ngok bertanya gugup. Lewat memutar. Dia berkata demi keselamatan mereka. Baik. Mereka menjawab serempak. Lewat sini. Dia menuntun ke lereng. Lebih dari 10 menit kemudian mereka tiba, tanah masih penuh batu, sedikit sulur. Naik dari sini, aku paling belakang. Dia memberi isyarat. Baik. Dia menjawab, memanjat hati-hati. Dia berjalan terakhir untuk menjaga kalau mereka tergelincir. Huf-huf. Hampir 10 menit kemudian, Liu Ye Mong sampai di puncak, terengah. Sampai, hati-hati. Dia berbalik, mengulurkan tangan pada Nhan Tan Ngok.